Pria yang memiliki nama lengkap Gibran Rakabuming Raka ini merupakan putra sulung dari Presiden Jokowi. Lahir di kota Surakarta pada tanggal 1 Oktober tahun 1987, Gibran telah mempunyai seorang istri bernama Sally Ananda Putri. Secara riwayat pendidikan, Gibran sendiri banyak menghabiskan waktu belajarnya di Solo. Hingga selepas masa SMP, Gibran memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Singapura, tepatnya di Orchid Park Secondary School. Setelah lulus SMA di sana, Gibran berkuliah di Management Development Institute of Singapore (MDIS) dan University of Technology in Sydney, Australia, dan lulus di tahun 2010. Namun selepas lulus di bangku kuliah, Gibran justru mulai meniti karir di bidang bisnis, yang berbeda dari jurusan semasa kuliahnya dulu di bidang teknologi. Sebelum terjun ke politik sebagai wali kota Surakarta, Gibran sendiri dikenal sebagai pebisnis yang hebat dengan beragam sederet usaha dari kuliner hingga startup. Berikut ini beberapa bisnis yang pernah Gibran tekuni. 1. Chili Pari. Pada tahun 2010 yang lalu, Gibran mulai membuka usaha kuliner pertamanya bernama Chili Pari. Chili Pari sendiri merupakan usaha catering untuk keperluan hajatan, seperti pernikahan. Bisnis yang beroperasi di Solo ini menghadirkan berbagai jenis hidangan tradisional dengan cita rasa modern. Selain berfokus pada hidangan Jawa, Chili Pari juga menyediakan aneka hidangan lainnya, seperti makanan Italia, Jepang, Cina, hingga Western menu yang bisa Anda coba. Di samping makanan, Chili Pari juga menyediakan jasa wedding organizer, mulai dari gedung pernikahan hingga dekorasi dan tata rias bisa Anda dapatkan. 2. Markobar. Selain membangun usaha catering, Gibran juga membangun usaha kuliner dengan tema martabak, yaitu Markobar. Berdiri pertama kali di Solo, Markobar sendiri sudah memiliki outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Anda bisa temukan di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, hingga Medan dan Banjarmasin. Sebenarnya, bisnis martabak ini merupakan pengembangan dari produk martabak sebelumnya, yaitu martabak Kota Barat, di mana Gibran sendiri ingin memberikan nuansa martabak yang berbeda dengan berbagai jenis tampilan unik, seperti tampilan pizza salah satunya. 3. Pasta buntel. Selain martabak, Gibran juga memiliki usaha kuliner unik lainnya, bernama pasta buntel. Memang sangat unik dengan tampilan pasta yang dibungkus di buntel dengan daun pisang yang khas makanan tradisional. Dalam menggunakan bumbu pun, Gibran memasukkan nuansa tradisional yang khas dengan pengolahan pasta yang menarik dan disandingkan dengan beberapa bumbu khas Nusantara, seperti bumbu rendang, opor, hingga ayam original. 4. Gola. Berpindah dari kuliner makanan, Gibran juga sempat membuka kuliner khusus untuk minuman. Salah satunya adalah Gola, merupakan minuman kekinian yang berdiri pada tahun 2018 yang lalu. Masih mengangkat tema tradisional, kini Gibran mencoba menghadirkan hidangan es doger dengan cita rasa yang lebih menarik. Usaha yang mendapatkan suntikan dana dari Alpa JWS Ventures ini juga menyediakan berbagai macam minuman lainnya, seperti kacang hijau dan es gula aren. 5. Mangkoko. Bersama sang adik dan beberapa rekannya, Chef Arnold dan Randy Julius, Gibran mencoba melakukan eksplorasi kuliner dengan menghadirkan mangkoko. Mangkoko sendiri merupakan bisnis rice bowl yang menawarkan berbagai hidang lokal yang menggiurkan. 6. Siap Mas. Bersama adiknya, Kaesang Pangarep, Gibran sempat membuka bisnisnya untuk produk camilan, bernama Siap Mas. Ada dua jenis camilan untuk Siap Mas sendiri, yaitu kemripik dan nedring. Kemripik sendiri merupakan olahan keripik yang terbuat dari tepung terigu, sagu, dan minyak sawit. Keripik yang disediakan pun juga memiliki cita rasa yang bervariatif, seperti original, nasi goreng, hingga seblak Bandung. Sementara untuk produk nedring, Gibran mencoba membuat suatu minuman siap seduh yang berkiblat pada kearifan lokal. Makanya gak heran jika varian yang dihadirkan berupa kacang ijo, jahe kacang, dan jahe susu. 7. Madang Indonesia. Selain menawarkan produk makanan,
Gibran juga mencoba untuk menghadirkan inovasi berupa kecanggihan teknologi lewat aplikasi bernama Madang Indonesia. Aplikasi ini memang ditujukan untuk para pelaku UMKM Indonesia untuk ikut berjualan secara daring tanpa memiliki restoran sekalipun. Aplikasi ini juga sudah tersaji baik melalui Android tahun ataupun iOS. Sejauh ini, aplikasi Madang Indonesia telah berhasil melayani 60.000 pengguna di seluruh Indonesia. 8. Kerjaholic. Salah satu hal menarik dari Gibran Rakabuming adalah dia bisa membangun suatu startup bernama Kerjaholic. Bersama rekan lainnya, seperti Leonard Hidayat, Josh Ching, dan Daniel Hidayat, mereka bisa membuat aplikasi yang membantu para pencari kerja dengan para penyedia kerja. 9. Icolor. Selain di bidang kuliner, Gibran juga memiliki usaha di bidang jasa, yang bernama Icolor. Icolor sendiri merupakan jasa penyedia bantuan servis untuk produk iPad, MacBook, iMac dengan harga yang terjangkau. Beroperasi pada tahun 2010, Icolor sendiri telah berpengalaman dalam menangani produk-produk Apple. Dengan begitu, kualitas dari Icolor sendiri tak dapat diragukan lagi. Selepas sukses di dunia bisnis, pada tahun 2021, dia masuk ke dunia politik dengan menjabat sebagai wali kota Solo. Belum genap 5 tahun menjawab sebagai orang nomor 1 di Solo, kini Gibran mencalonkan diri sebagai cawapres, mendampingi Prabowo Subianto untuk pemilihan 2024 mendatang. Selain itu mengenai kekayaan Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan pada laporan hasil kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN, kekayaan Gibran mencapai 26 miliar rupiah. Jika dirinci, total dari semua aset tanah yang dimiliki Gibran ditaksir mencapai 17,3 miliar rupiah dan sisanya kendaraan bermotor dan lain-lainnya.